Halo semuanya, saya Amelia Devina, Healing Practitioner, dan kembali lagi kita di topik mengenai self-love. Pentingnya mencintai diri sendiri dimulai dari hal-hal yang paling sederhana seperti makan dan hidup sehat. Nah, siapa di antara kita di sini yang pernah nih ngalamin diet berbulan-bulan tapi kemudian tiba-tiba berhenti? Atau mungkin kita sudah buat resolusi di awal tahun, kita perlu lakukan macam-macam, hidup sehat, olahraga misalnya, tapi kemudian kita nggak pernah lakukan. Pernah seperti itu? Well, kalau pernah, banyak yang ngalamin, dan saatnya sekarang hari ini kita belajar dan cari tahu ke dalam kenapa ya itu terjadi. Kenapa sebenarnya saya mau hidup sehat in the first place pada dasarnya? Apa motivasi saya? Apakah sebenarnya saya melakukannya karena saya sering membandingkan diri dengan orang lain? Saya merasa bahwa saya tidak cukup baik misalnya. Saya merasa mungkin bahwa saya kurang cantik, atau mungkin kurang langsing, atau mungkin kurang sukses. Atau mungkin misalnya kita melakukan diet, kita mau hidup sehat, makan sehat karena kita mau impress, kita mau menyenangkan hati orang lain atau dapat pengakuan dari orang lain. Nah, kalau itu semua alasan kita, tidak heran teman-teman kalau ternyata kita tanda kutip ya gagal tengah jalan, atau mungkin kita jadinya malah berhenti total. Kita menghukum diri sendiri karena kita tanda kutip lagi gagal diet. Nah, teman-teman, saatnya kita mengerti bahwa sebenarnya kita tidak perlu memuaskan kebutuhan orang lain. Saatnya kita belajar untuk melakukan hidup dan makan sehat karena kita betul-betul mencintai diri kita. Ada 5 tips yang hari ini saya mau bagikan bagaimana kita bisa berkomitmen makan dan hidup sehat dengan cara yang lebih mudah. Perhatikan ya. Yang pertama, temukan motivasi milikmu sendiri. Sudah saatnya kita stop berhenti memikirkan apa kata orang dan temukan motivasi yang memang datangnya dari dalam diri kita. Apakah karena kita memang perlu merawat tubuh kita lebih baik? Apakah memang kita punya gangguan kesehatan? Apakah memang sudah saatnya saya bergerak lebih banyak? Jadi kita temukan motivasi milik kita sendiri. Yang kedua, buat keputusan yang sesuai kata hatimu dan bukan kata hati orang lain. Jangan kita melakukan diet atau olahraga mengikuti metodenya orang lain. Karena misalnya teman kita metodenya A atau dietnya A, kita ikut-ikutan. Atau kita ngikutin yang lagi tren. Temukan sesuatu yang nyaman dengan tubuhmu, yang kamu suka lakukan, yang Anda suka lakukan, dan jalankan hal tersebut. Yang ketiga, tuliskan atau buat goal yang memang visible, yang memang mudah atau bisa untuk Anda jangkau. Misalnya, kalau memang kita sudah punya komitmen seminggu 3 kali olahraga, boleh dituliskan di jurnal misalnya bahwa oke, saya akan olahraga misalnya yoga atau berenang sebanyak seminggu 3 kali. Tapi selain olahraga ada hal lain yang kita pasti lakukan setiap hari, yaitu apa? Yaitu makan. Kita bisa mulai berkomitmen dari makanan kita teman-teman. Yang keempat adalah berkomitmen pada diri sendiri. Nah, ini gampang-gampang susah ya, tapi kalau makan tentu kita semua makan setiap harinya. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana, misalnya mengurangi konsumsi gula. Kalau memang itu adalah goal kita bisa mulai dari mengurangi saja konsumsi minuman manis kita setiap harinya misalnya. Atau kita sudah tahu kita misalnya perlu makan sayur dan buah. Betul kan? Kita tingkatkan konsumsinya. Tapi kalau Anda seperti saya, mungkin Anda merasa kayaknya males ya makan sayur dan buah terlalu banyak. Nah, atau mungkin kita nggak suka kan makan sayur dan buah. It's okay, kita bisa sebenarnya melakukan alternatif hidangan yang lebih menarik. Kalau kayak saya suka mencampur sayur, buah, kemudian jadikan kayak smoothie bowl atau plant-based meal. Udah pasti no guilty dan kemudian kita makannya itu enak, sehat, menyenangkan, dan nggak jadi beban. Mungkin teman-teman juga bisa coba. Nah, yang kelima adalah please teman-teman, don't be too hard on yourself. Kalau kadang-kadang kita skip a day dari exercise kita atau kita melakukan cheat meal, it's okay. Jangan hukum diri sendiri, it's okay. Justru saat-saat seperti ini adalah saat-saat dimana kita perlu melihat ke dalam,
menerima emosi kita, merawat diri kita, dan kemudian menerima diri kita apa adanya. Karena semakin kita hukum diri kita akan semakin marah sama diri kita, dan itu bukan esensi self love sama sekali. Oke, nah jadi penting sekali untuk kita menemukan awareness, kesadaran, dan juga enjoyment, fun, menikmati dari proses berkomitmen ini. Semakin kita melakukannya atas dasar cinta kepada diri sendiri, menghormati dan mau merawat diri kita, nurturing diri kita, kemungkinannya kita akan lebih berhasil. Nah teman-teman, demikian 5 tipsnya. Dari 5 tips ini, saya pengen tahu dong, yang mana ya yang paling challenging menurut teman-teman? Saya ingin tahu dan boleh kasih tahu saya di kolom komentarnya. Barangkali kita bisa discuss lagi sesudah ini. Semoga tips hari ini bermanfaat teman-teman. Saya Amelia Devina dan berjumpa lagi kita di episode selanjutnya.